Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yuk kita baperin soal P3K HOTS PAI dan Optimis Auto P3K. Yuk langsung saja kita kenalan dengan tipe soal HOTS PAI. Namun sebelum kenalan dan membahas soal-soal tipe HOTS PAI, saya mohon dukungannya kepada teman-teman untuk membantu channel kami. Jangan lupa untuk subscribe di TPA Media Channel. Namun perkenankanlah saya untuk sedikit bercerita untuk mempersiapkan diri terkait dengan persiapan tes P3K tahap 2 ini. Maka kita akan menanamkan kebaikan. Dengan belajar ini nanti insya Allah kita semua akan memetik hasilnya. Jika kamu atau rekan-rekan semua berbuat baik, berarti kamu berbuat baik bagi dirimu sendiri. Dan jika kamu berbuat jahat, maka kejahatan itu akan kembali kepada dirimu sendiri. Maka mari bersama-sama kita persiapkan agar kita tidak menyesal di kemudian hari. Dengan persiapan yang matang, saya doakan semoga teman-teman lulus 100%. Langsung saja kita bahas bersama-sama. Dalam mengerjakan ibadah, Pak Umar selalu menjauhkan diri dari sifat buruk hati atau bisa disebut penyakit hati, seperti sombong, ria, hasud, dengki, dan lain sebagainya. Mengingat pesan Al-Quran di dalam potongan surat Al-An'am ayat 59 bahwa tidak ada sehelai daun dari pohon pun yang jatuh melainkan berada pada pengawasannya. Jika diibaratkan rumah ialah hiasan yang mempercantik dan memperindah bangunan tersebut dengan tujuan untuk menarik perhatian sang Kholik, karena hidup di dunia semata-mata untuk mencari keridhoannya. Dari pemahaman yang dimiliki Pak Umar tersebut dalam beramal, beliau sudah menerapkan. Ya, betul sekali dari jawaban Bapak Ibu sekalian. Penjelasan dari jawaban ihsan adalah sebagai berikut. Dari soal tersebut adalah tipe HOTS atau sebuah pemaparan dari pengembangan istilah iman, Islam, dan ihsan. Kalau definisi iman yaitu percaya artinya. Sedangkan secara istilah itu iman adalah meyakini dalam hati, mengucapkan di dalam lisan, dan mengamalkan di dalam perbuatan. Jadi inti dari iman itu sebenarnya yaitu adalah percaya. Sedangkan Islam segi dari bahasa adalah artinya pasrah atau tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai penunjuk jalan yang lurus kepada umatnya di muka bumi ini. Sedangkan definisi ihsan yaitu berasal dari bahasa Arab yang artinya itu penuh perhatian. Sedangkan secara etimologi atau istilah bahwasanya kita itu menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala seakan-akan kita dapat melihatnya gitu. Sehingga apabila orang yang sudah memiliki rasa ihsan yang tinggi, berarti dia ketika menjalankan kehidupan ini merasa dirinya selalu diawasi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menjalankan kehidupan ini selalu berada di jalur yang benar. Artinya dia tidak tersesat karena dia selalu merasa bahwasanya kebenaran itu selalu ada pada dirinya. Karena wujud pantulan cerminan dirinya terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau dalam bahasa tasawufnya adalah ma'rifatullah. Jadi setelah ada pemaparan tadi, ketemu kata kuncinya bahwasanya ini Pak Umar adalah seorang yang selalu menjaga dirinya dari perbuatan ria, sombong, hasud, dengki, dan lain sebagainya, atau menjaga hatinya agar selalu bersih, sehingga dia merasa juga dikuatkan di dalam Quran surat Al-An'am ayat 59 bahwasanya tidak ada satupun daun yang jatuh dari pohon melainkan berada pada pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan itu merupakan definisi dari ma'rifatullah atau ihsan. Kita lanjutkan Bapak Ibu Guru dan teman-teman sekalian untuk soal berikutnya ya. Disajikan di layar monitor dari Bapak Ibu sekalian ada potongan ayat dari Al-Quran yang bunyinya A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wa hadzal kitabun musaddiqun lisanan arabiyyan liyunziral ladzina zalamu wa busra lil muhsinin. Dari ayat di atas memberikan pemahaman kepada umat Islam agar tidak menyimpang dalam menjalankan kehidupan di dunia ini. Dan nama lain dari Al-Quran adalah sebagai Al-Huda yang artinya petunjuk bagi umat manusia. Maka dari ayat yang bergaris bawah memiliki pemahaman kitab Al-Quran untuk memberikan peringatan kepada A. orang-orang yang zalim, dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang suka menolong orang lain. B. orang-orang yang menganiaya diri sendiri
dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang sabar. C. Orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang selalu bertakwa. D. Orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang ikhlas. E. Orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berlaku lemah lembut. Manakah dari jawaban dari Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian? Setelah kita mencermati soal tersebut, yang perlu kita ingat bahwasanya di situ ada kata kunci yaitu dzalamu dan lil muhsinin, yang berarti ada kata-kata yang harus ada di dalam jawaban yaitu kata zalim dan lil muhsinin. Nah, itu jabaran dari kata yang sepadan dengan kata itu adalah apa, seperti itu. Silahkan untuk rekan-rekan semuanya untuk menjawab. Saya hitung mundur mulai dari 5, 4, 3, 2, 1. Ya, jawabannya adalah A, yaitu orang-orang yang zalim dan beri kabar gembira kepada orang-orang yang suka menolong orang lain. Dari makalah yang pernah saya pelajari ada sebuah bacaan, yaitu apabila ada seorang yang berbuat kebajikan dengan menolong orang miskin, membantu orang yang sakit, menyumbang dana yang diperlukan masyarakat berupa masjid, rumah, sekolah, perbaikan jalan dan sarana-sarana kemasyarakatan lainnya, maka orang tersebut oleh masyarakat Arab disebut muhsinin. Maka muhsinin itu identik dengan dermawan tanpa identitas yang selalu kita sebut dengan hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sementara kalau kita telusuri arti umum muhsinin itu maknanya adalah orang-orang yang baik. Muhsinin adalah kata jamak dari kata muhsin yang asal katanya adalah ahsana yuhsinu ihsanan, yang maknanya berbuat baik atau kebaikan dalam bentuk apapun. Dan dari soal tersebut yang paling mendekati kebaikan adalah orang yang suka menolong atau membantu orang lain. Jadi cukup jelas jawabannya adalah yang A. Guru agama di salah satu sekolah di Kabupaten Bandung. Beliau menjelaskan bahwa dalam kehidupan ini selalu dihadapkan dalam dua pilihan. Sebagai contoh, manusia apakah mau memilih fujuroha, dalam arti nafsu berbuat menyimpang, atau watakwaha, nafsu untuk berbuat kebaikan. Dalam wujud nyata, perbuatan fujuroha yaitu apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Begitu pula sebaliknya, apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa karena ia tidak menyadari bahwa kegagalan itu sebenarnya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dari ilustrasi tersebut merupakan bentuk penjelasan tidak beriman, yaitu iman kepada A. Allah, B. Rasulullah, C. Malaikat, D. Hari akhir, E. Qada dan Qadar. Manakah jawaban dari rekan-rekan dan Bapak Ibu sekalian? Saya tunggu jawabannya mulai dari hitungan 5, 4, 3, 2, 1. Oke, silakan untuk dipilih jawabannya sebelum nanti saya perlihatkan jawabannya. Inilah yang dinamakan dengan tipe soal bentuk hot, sehingga harus membutuhkan analisis. Mari bersama-sama kita cari kata kuncinya, yaitu ilustrasi tersebut merupakan bentuk penjelasan tidak beriman. Nah, ilustrasinya sebenarnya apa? Yaitu apabila memperoleh keberhasilan, ia menganggap keberhasilan itu adalah semata-mata karena hasil usahanya sendiri. Ia pun merasa dirinya hebat. Begitu pula sebaliknya, apabila ia mengalami kegagalan, ia mudah berkeluh kesah dan berputus asa. Dan dia tidak menyadari bahwasanya keberhasilan dan kegagalan itu adalah datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti dia adalah orang yang tidak beriman kepada, ya betul sekali, yaitu jawabannya tidak beriman kepada qada dan qadar, atau ketentuan dan ketetapan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah berikan kepada makhluknya. Begitu cara untuk mencari kata kunci sehingga kita bisa mendapatkan jawaban yang paling benar. Bagus, silahkan.